Kasih buat pagi hari ini, ucap syukur Tuhan kami boleh kembali datang beribadah di Kedai Cikarang. Ucap syukur Tuhan oleh karena anugerah Tuhan-Mu kami rindu memuji menyembah lebih lagi ya Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara kami yang bisa terdapat di Bapak dalam peserta sampai terdapat ini tanpa kuat untuk apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadimu kejadian. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadimu terjadilah. Sekali lagi kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
Setiap yang mengalami pergumulan Kau pulihkan. Setiap kami Bapak kami melihat mujizat terjadi dari oleh karena Engkau yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku merenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku merenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita pujikan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku merenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku merenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku merenapi firman-Mu. Tanda mujizat
dalammu jadi bukti kebesaranmu. Kita katakan kami percaya Tuhan, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran. Kami katakan lebih sungguh lagi, hidupku mengenapi firman. Itulah kehidupan kami Bapa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu.
yang satu-satunya. Oh, satu-satunya yang Tuhan datangkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, satu-satunya yang Tuhan datangkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa di surga buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami datang untuk bersujud bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Untuk kami ingin menyatakan kebenaran firman-Mu, kebenaran kuasa Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, untuk kami bisa melangkah. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mendalami Mazmur 90. Saya akan bacakan supaya tepat. Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kepasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada kuasa-Mu? Ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan senar-Mu kepada anak-anak mereka.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa dan merupakan mazmur tertua dalam kitab Mazmur, dan juga merupakan doa reflektif tentang keagungan Allah yang kekal dan kerapuhan kehidupan manusia. Mazmur 90 ini sering dipergunakan oleh orang-orang, termasuk saya juga, sebagai doa, terutama kita ketika kita sedang berbeban berat. Dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun, yang artinya bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kekal dan terpercaya bagi umatnya sampai selamanya. Dan sesungguhnya memang Allah itu bukan sekedar tempat perlindungan secara fisik, melainkan sebagai sumber keamanan dan kedamaian yang teguh di tengah perubahan dan kefanaan dunia ini. Karena sesungguhnya keberadaan manusia itu tidak kekal dan sebentar lenyap karena dosa kita, sedangkan keberadaan Allah itu adalah kekal dan tidak dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca Mazmur ini, sebenarnya Mazmur ini adalah merupakan doa dan perenungan Musa mengenai betapa singkatnya dan rapuhnya hidup manusia dibandingkan dengan kekekalan dan kebesaran Allah. Karena itulah Mazmur 90 ini juga sering disebut sebagai doa Musa, di mana di dalam doa tersebut Musa memohon agar Allah memberikan hikmat dan perkenanan bagi umatnya, agar umatnya diberikan kekuatan untuk bisa hidup bijaksana dan penuh dengan sukacita di tengah-tengah keterbatasan waktu dunia ini. Doa ini juga sekaligus merupakan refleksi atas pengalaman panjang bangsa Israel, dari Adam sampai generasi mereka di masa itu, dan di dalam persekutuan mereka dengan Allah sepanjang zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, refleksi bangsa Israel ini saya jadikan juga sebagai refleksi hidup saya, terutama iman saya, di mana ketika pertama kali saya mengenal Yesus, saya ingat tahun tanggal 1 Juli ketika itu hari raya Pentakosta tahun 1962, saya dibaptis secara Katolik. Saya merenungkan bagaimana perjalanan iman saya sejak tahun itu sampai ketika saya mengalami keterpurukan di dalam usaha pekerjaan saya. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu lalu di tempat ini. Ketika saya berusia 40 tahun, waktu itu saya juga masih Katolik, saya dinubuati oleh 3 orang hamba Tuhan yang berbeda. Yang pertama, ketika saya mengundang seorang ibu pendeta untuk memberkati rumah adik saya yang baru saya renovasi, ibu pendeta memegang dada saya dan mengatakan, Pak Hendro, Tuhan mau memakai Anda. Saya jawab, amin. 2 tahun kemudian, di dalam sebuah persekutuan doa, waktu penyembahan, seorang bapak pendeta juga tangan kirinya merangkul pundak saya.
Tangan kanannya memegang dada saya, dan dengan lembut dia mengatakan, "Ruth, Tuhan memanggil Anda. Siapkan hati Anda, siapkan diri Anda, layani Tuhan." Saya jawab, amin. Begitu juga 2 tahun kemudian atau mungkin lebih, di GBI Diaspora Malang, ketika kakaknya, seorang hamba Tuhan, Pendeta Budi, ketika saya duduk mengantri altar call, dia mendatangi saya. Dia memegang kepala saya dan berkata dengan keras, "Tuhan memakai Anda. Saat ini Tuhan memakai Anda." Jadi kata-katanya bukan akan lagi, tetapi saat ini Tuhan memakai Anda. Dan saat ini juga Tuhan memberikan Anda urapan gembala. Lagi-lagi saya jawab, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana selama kurun waktu 5 tahun, mungkin lebih, Tuhan masih mengingat saya. Bahkan Tuhan ingin memakai hidup saya untuk melayani Dia. Tetapi saya abaikan. Dan saat ini saya baru merasakan dan dengan penyesalan yang mendalam bahwa pada saat itu saya telah menolak Tuhan. Nah, sejak saat itulah pekerjaan saya mulai naik turun, naik turun, naik turun. Dan kalau turun itu untuk naik lagi susahnya setengah lagi. Saya datang di kaki Tuhan bersimpuh jam 3 pagi. Sebelumnya saya sharing sama hamba Tuhan, sama teman-teman persekutuan doa. Dia menyarankan, "Pak, Bapak berdoa Mazmur 90 setiap pagi sebelum Bapak melakukan aktivitas." Saya laksanakan Bapak Ibu setiap pagi jam 3. Saya bangun pagi, pintu rumah saya buka lebar-lebar, jalanan masih gelap dan dingin sekali. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ampuni aku, ampuni aku, pulihkan pekerjaan." Setiap hari saya ucapkan itu. Dan memang Mazmur 90 ini adalah sebagai kekuatan yang dahsyat. Pekerjaan saya dipulihkan, tapi tidak berlangsung lama. Akhirnya tahun 2014 pekerjaan saya benar-benar habis. Anak saya telepon saya bilang, "Pak, pulang aja di Surabaya." Waktu itu saya masih di Malang ya. Mulai tahun 73 saya kuliah sampai tahun 2014 saya di Malang. Anak saya tiga-tiga itu lahir di Malang. Dengan rasa, dengan kepala tertunduk, saya pulang. Saya malu Bapak Ibu dengan anak-anak saya ya. Tetapi yang luar biasa dari Mazmur 90 ini adalah walaupun Tuhan tidak memulihkan usaha pekerjaan saya, tetapi Tuhan memulihkan kejiwaan saya. Dan lebih luar biasanya lagi, ketika saya masuk di dalam pelayanan, Tuhan memberkati anak-anak saya secara luar biasa. Yang kalau saya ceritakan dengan teman-teman saya itu,
Mereka bilang luar biasa, hebat. Saya bilang yang hebat bukan saya, bukan anak-anak saya, tetapi yang hebat adalah Tuhan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu memang punya kuasa, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Di dalam doa, Tuhan tidak sekedar melihat permohonan kita atau kesulitan yang kita alami, tetapi Tuhan lebih melihat kepada lingkungan di sekitar kita, terutama keluarga. Walaupun Tuhan tidak memberkati saya, artinya memulihkan pekerjaan saya, tapi Tuhan memberkati anak-anak saya. Dan inilah Bapak Ibu yang dikatakan sebagai berkat anak cucu. Jadi ketika kita berproses, ketika kita mengalami masalah berbeban berat, Tuhan tidak hanya memandang pada pribadi kita, tetapi Tuhan juga memandang keluarga kita. Karena satu orang di dalam keluarga itu bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kita, siapapun kita. Asal kita benar-benar percaya, kita benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jatuh bangun di dalam usaha pekerjaan sering saya alami. Bahkan terakhir saya benar-benar habis. Banyak pekerjaan saya yang tidak dibayar, tetapi Tuhan bilang layani. Saya berdoa selalu, ketika saya berdoa selalu Tuhan bilang layani, layani. Doa memang punya kuasa, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 90 ini ada 3 bagian penting yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 6, Musa mengakui akan kebesaran dan keabadian Allah yang kekal, yang berbanding terbalik dengan kefanaan dan singkatnya hidup manusia. Mazmur ini juga menekankan bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi umatnya di sepanjang generasi, sementara manusia akan mengalami kebinasaan. Bahwa Tuhan akan mengembalikan manusia kepada debu dan mengatakan bahwa hidup kita itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Jadi karena singkatnya hidup kita inilah, kita harus benar-benar mempergunakan waktu yang telah Tuhan sediakan ini untuk kita bisa hidup bijaksana dan menghargai waktu yang telah Tuhan berikan. Yang kedua, dalam ayat 7-12, Musa mengakui bahwa karena dosa manusia inilah kita semua akan menghadapi kematian dan penghukuman, di mana kehidupan manusia digambarkan sebagai hal yang singkat seperti debu, sementara Tuhan adalah kekal adanya. Di dalam ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang artinya bahwa karena hidup manusia yang begitu singkat, 70 tahun sampai 80 tahun, diharapkan kita bisa merenungkan dan sadar akan terbatasnya waktu yang Tuhan berikan, serta bisa mempergunakan waktu yang terbatas itu untuk hidup dengan bijaksana, melakukan pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Yang ketiga, ayat 13-17, Musa mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengasihi, menguatkan dan memulihkan umatnya yang lemah dan penuh dosa, serta meneguhkan pekerjaan tangan mereka
menghasilkan sukacita dan kegembiraan seiring dengan waktu penderitaan yang mereka alami. Doa ini adalah seruan kepada Allah yang kekal untuk campur tangan dalam kehidupan manusia yang fana dan penuh penderitaan, dan dengan harapan bahwa karya dan kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti dari Mazmur 90 ini adalah kesadaran akan perbedaan abadi antara Tuhan dan manusia yang fana, dan yang akan mendorong agar Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk menghitung hari-hari kita dengan baik, memulihkan penderitaan dan meneguhkan pekerjaan tangan kita. Mazmur ini juga menekankan betapa singkatnya hidup ini. Musa berdoa agar Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghitung hari-hari kami, yang maksudnya adalah supaya kita memahami nilai waktu serta mempergunakannya dengan baik, tidak hanya mengeluh tentang kebutuhan. Dan tujuan menghitung hari-hari ini adalah agar kita memperoleh hikmat, memungkinkan kita untuk hidup bermakna serta menemukan arti yang memuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap doa kita yang kita panjatkan kehadiran Tuhan pasti membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita saat ini maupun bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Karena di dalam Dia kita menemukan kekuatan, karena ketika tubuh kita melemah, dan kita menemukan pengharapan ketika waktu terasa sempit, serta damai sejahtera meskipun segala sesuatu ini banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan perintah bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari datang sujud menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
memberkati. Hendro juga sudah merupakan Tuhan firman. Dengan Tuhan segala berkat dan terbaik berkat berikan kepada Hendro, kesehatan, keluarga, kerjaan, apapun yang dikerjakan itu selalu berhasil dan menunjukkan Tuhan. Dan kami pun yang hadir pada pagi hari ini memberkati apapun permasalahan kami, apapun perluan kami, supaya kita juga semuanya Tuhan, apa yang kami kerjakan juga Tuhan cuma berhasil. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami kepada rumah saudara, musim dengan tiba dan selamat Tuhan apapun juga. Dan kami menerima berkat daripada Engkau, daripada Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera sukacita melimpah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari penuh ajarnya dan memperoleh kasih kami. Tuhan mana-mana kepada kami dan memperoleh damai sejahtera. Semua sudah kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita diberkati dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih.